Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushulus Salasah. Dan kita sudah menginjak dari 4 perkara yang wajib kita pelajari pada bagian yang keempat, yaitu as-sabru 'alal azafi, yaitu bersabar di atas gangguan yang ada yang didapat di dalamnya. As-sabru 'alal azafi itu kembalinya fihi di situ lebih ditekankan kepada yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih. Tetapi dimaklumi bahwa untuk yang pertama, demikian pula yang kedua, itu juga masuk padanya cakupan kesabaran. Ya. Karena yang pertama, mengilmui itu termasuk dari jenis ketaatan. Beramal juga termasuk dari jenis ketaatan. Dan berdakwah itu dia termasuk jenis ketaatan. Dan dimaklumi dari ketiga perkara tersebut itu ada perkara-perkara yang dia akan dapati macam-macam kesabaran yang ada. Ya, kita tahu sabar itu ada isi dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat nampak pada 3 perkara yang sebelumnya. Kemudian sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga kita bisa pahami ya, dalam perkara tersebut ya. Di mana jangan sampai di dalam menuntut ilmu seorang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 maksiatnya tersebut pada saat menuntut ilmu itu niatnya salah. Ataupun dari jenis ilmu yang dipelajari adalah salah. Seperti ilmu filsafat, ya, atau ilmu sihir. Namun manakala mempelajari itu untuk dari jenis di mana ilmu itu adalah ilmu yang haram, ilmu yang salah. Seperti sihir dengan permacam untuk dijauhi, syirik dengan permacamannya untuk dijauhi, maka yang demikian adalah menuntut ilmu dengan ilmu yang benar. Seperti sihir macamnya ada yang sihir hakiki, ada yang takhayyuli. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Jadi ada yang hakiki dan sihir benar-benar hakikat sihir, dan ada yang sihir sifatnya pengkhayalan. Ya. Dalam beramal juga jelas gitu loh. Kalau beramal tadi sudah singgung tentang niat di dalam menuntut ilmu. Itu kaitannya dengan niat sebenarnya. Sehingga untuk habsun nafsi ala ta'atillah wa habsuha an maksiatillah ta'ala. Sebenarnya perkara ini perkara yang jelas. Ya. Tapi pada sabar alal adafi itu ada penekanan untuk jenis yang ketiga, yaitu
dakwah. Karena di dalam dakwah seorang dia akan mendapati berbagai macam gangguan. Ya, gangguan di dalam berdakwah. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gangguan ini termasuk dari jenis kesabaran yang ketiga. Atau bersabar terhadap gangguan termasuk dari jenis sabar yang ketiga, yaitu sabar terhadap takdirullah yang azza wa jal yang tidak menyenangkan diri. Ya, dirinya, al-mu'allimah awil mu'limah, yang menyakitkan. Ya, dan sabar itu juga ada tinjauan lain selain daripada tiga tinjauan tersebut. Yaitu ada sabar itu yang sifatnya ikhtiari. Ya, itu sabar yang sifatnya diusahakan. Pilihan diusahakan. Dan ada yang sifatnya itirori. Sifatnya itu keterpaksaan, tidak harus tidak dia menerima. Dan sabar yang jenis pertama ikhtiari itu lebih utama, punya keutamaannya. Adapun yang itirori seluruh manusia dia akan menghadapinya, akan mengalaminya. Dan sabar ikhtiari itu nampak sekali di dalam hal ketaatan. Di dalam hal menjauhi maksiat itu nampak sekali ikhtiari. Ya. Adapun di dalam sabar yang sifatnya itirori, pada saat seorang dia melakukan ikhtiari ketaatan itu mesti dia akan mendapati sesuatu yang sifatnya itirori. Misalnya seorang puasa. Seorang puasa. Pilihan dia puasa gitu. Usaha dia puasa. Mesti dia akan mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang al-mu'limah, yaitu lapar gitu. Lapar, lebih-lebih harinya panjang, ya, kemudian rasa laparnya lebih panjang lagi gitu. Harinya panas, dia akan mudah lelah, mudah letih. Nah, ini tidak harus dia mesti menerima. Ya. Wallahu taala alam. Jadi ada beberapa penjelasan di kalangan para ulama tentang seputar jenis-jenis kesabaran. Adapun yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin di situ adalah as-sabru habsun nafsi ala taatillah wa habsuha an maksiatillah wa habsuha an tasakhuti min aqdarillahi ta'ala. Fa yuhsibu nafsa an tasakhuti wa tadajjur wal malal. Ya, ini cukup jelas. Beliau menyebutkan tentang macam sabar yang tiga ya. Yaitu sabar itu menahan jiwa dari menahan jiwa untuk mentaati Allah, menahan jiwa dari bermaksiat kepada Allah, menahan jiwa dari berkeluh kesah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyabarkan dirinya dari berkeluh kesah, dari tadajur, gelisah, serta jemu dari hal yang dia alami tersebut. Ya, kejemuan, karena kejemuan itu terkadang menjadikan seorang ya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mesti sabar menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sabar dalam mentaati Allah ini sering disebutkan itu dalam bentuk musabarah ya. Artinya menguatkan kesabaran di atas wayan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ya. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan ribatlah kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Nah, di situ yang pertama adalah sabar. Sabar yang pertama dalam lafaz isbiru itu maksudnya adalah sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sabar yang kedua
yaitu musabarah dengan lafaz sabirum, ya, kuatkanlah kesabaran kalian. Itu sering dijelaskan itu adalah sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ribatlah kalian sampai akhir daripada ayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bisa bersabar di atas ketiganya itu dia akan menjadi terus-menerus rajin, ya. Wa yakunu daiman nasyithon, terus-menerus dia akan apa eh, berusaha dengan semangat di dalam berdakwah. Bidakwati ila dinillahi subhanahu wa ta'ala wa in udiya. Sekalipun dia diganggu gitu. Karena gangguan itu sifatnya menjadi kelaziman li ana adiyatadain ilal khair min tabiatil basar ila man hadallahu. Dikarenakan gangguan untuk orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, itu termasuk dari tabiat, ya, manusia. Ya, manusia ditabiatkan kalau diajak di mana dia bergelimang di dalam syahwat, dalam subahat, mesti dia akan marah, dia akan mengganggu. Walaupun itu yang diajak itu adalah akrabunas, manusia terdekat. Manusia terdekat itu siapa? Kadang orang tua, kadang anak, kadang istri gitu loh. Sehingga kita dapati ya potret ataupun gambaran seperti itu. Ada nabi yang istrinya menentang, ya, seperti Nabi Lut. Ada yang anaknya menentang, ada yang orang tuanya menentang, ya. Ada yang pamannya seperti Nabi Muhammad SAW itu kan paman-paman beliau. Ya. Ya artinya dia akan diganggu gitu. Ya. Kalau enggak ya kaumnya. Seperti Nabi Isa alaihissalam itu keluarga beliau mendukung. Ibu beliau, kemudian paman beliau mendukung. Keluarga dari ibunya juga mendukung. Tetapi kaumnya itu sampai ingin membunuh beliau. Sampai dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia diangkat ke atas langit. Makanya di dalam ayat itu disebutkan waktu kutibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Ya. Sungguhnya telah didustakan ya, para rasul sebelum kamu. Maka mereka pun bersabar di atas apa yang mereka didustakan dan mereka diganggu sampai datang pertolongan kami. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sabar itu mendatangkan pertolongan Allah. Karena di situ disebutkan hatta atahum nasruna. Kesabaran itu kaitannya nanti dengan ukuran kesabaran itu nanti seiring dengan kekuatan keimanan, ya. Semakin imannya itu kuat, ya, semakin imannya kuat itu nanti ujiannya semakin kuat. Tatkala sudah sampai pada puncak kesabaran, baru akan datang pertolongan Allah. Jadi seorang jangan tergesa-gesa. Kalau misalnya dia melihat perkara diuji misalnya, kok dia masih bisa senyum gitu, ya, masih bisa bergembira, ya, masih merasakan kenikmatan, bisa nyaman, ya itu berarti masih ada sisa keimanan yang perlu untuk ujiannya ditambah gitu loh. Tapi kalau sudah nangis-nangis gitu, sudah mengeluhkan hal tersebut di hadapan Allah, walaupun sebenarnya dalam kondisi senggang juga orang yang beriman itu tetap akan berdoa kepada Allah, akan mengeluhkan permasalahannya kepada Allah gitu. Itu menjadi kebiasaannya ataupun tak buhu gitu loh, ya, kebiasaan dia gitu.
Karena itu wujud kecintaan Allah kepada hamba tersebut ya. Ya, tatkala Allah mencintai sebuah kaum ya, idza ahaba qauman ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum itu mesti akan diuji, ibtalahum gitu. Ya, maka perlu untuk kemudian dengan ujian itu nanti akan nampak keutamaannya. Bukankah dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kepada orang yang dicintainya itu pahala gitu. Dan pahalanya bukan pahala yang sedikit ya, tetapi pahala yang dicukupkan tanpa hisab gitu, bighairi hisab. Makanya orang-orang yang berdakwah itu di satu sisi dapat pahala dari sisi Allah, di satu sisi dapat gangguan dan dia sabar dalam gangguannya tersebut itu karena memang cinta kepada orang yang didakwai gitu. Ya cinta. Ya. Tetapi orang yang berdakwah dia menyibukkan diri dengan perkataan masih diganggu gitu. Ya masih diganggu. Wallahu taala alam. Jadi ini merupakan dalil ya. Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan diterangkan oleh beliau wa kullama quwiyatil adiyatu qaruban nasru. Ya, tiap-tiap gangguan itu menguat ya, jadi kuat, maka pertolongan Allah itu dekat. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Ini juga disebutkan di dalam apa? Tuhfatul Ahwazi ya. Ucapan ini juga ada di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Sunan Tirmizi. Ya. Ini ada pada penjelasan hadis seputar masalah doa ya. Ya. Man sarrahu an yastajiballahu doa'ahu au fid doa indal qurab wasadaid fal yuksiri doa firraha au kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, di mana di dalam riwayat tersebut ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ini hadisnya Hasan ya. Barang siapa yang dia ingin takjub, ingin bergembira melihat Allah mengkabulkan doanya dikala dia mengalami kesulitan ya, jiwanya benar-benar apa istilahnya terseksa, sadaid itu suatu yang mengikat, suatu yang menyakitkan bagi jiwa. Tak hutuhu anak apa tak hutu nafs ya, sesuatu yang bisa menyakiti jiwa. Wal kurab ya, pada saat kondisi masalah itu bulat gitu, ruwet gitu. Maka hendaklah dia memperbanyak doa di kala senggang. Artinya di kala senggang kemudian seorang apa istilahnya eh, berdoa nanti di kala sempit itu akan nampak pengkabulannya oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam menjelaskan hadis tersebut gitu, di musannif dari kitab Tuhfatul Ahwazi itu menyebutkan kata-kata ini. Idza qawiyatil adiyatu qaruban nasr. Apabila atau kulama itu tiap-tiap gangguan itu menguat ya, menjadi kuat, maka itu tanda dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Ini dari sisi pembahasan syariah ya, irodah syariah. Tapi dari sisi pembahasan irodah kauniyah juga ada gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan inna ma'al usri yusra. Semuanya bersama dengan ya, kesulitan itu ada kemudahan. Hanya saja kalau hanya berdasarkan itu gitu loh. Ya, berdasarkan kauniyah ya itu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Seperti orang kafir itu kalau dia mengalami kesulitan ya nanti mesti akan ada kemudahan gitu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Dan pertolongan itu tidaklah kemudian dikhususkan hanya di masa dia hidup saja. Walaisa nasrum eh, mukhtasan bi an yungsoral insanu bi an yungsoral insanu fi hayatihi. Ya tidak cuma dikhususkan di situ. Ya. Namun terkadang pertolongan itu Allah tampakkan selagi orang masih hidup, demikian pula setelah matinya. Ya, setelah matinya. Bahkan pertolongan Allah yang diberikan setelah matinya itu lebih selamat dari sisi menjaga amal ikhlas gitu loh. Ya. Ada di antara para ulama yang meninggal dalam keadaan difitnah. Ya, sampai meninggalnya dia difitnah dan dia sabar. Gitu. Baru setelah beliau meninggal ditampakkan kebenaran dari apa yang dia dituduh gitu. Ya, dia dituduh. Di masa dia hidup benar-benar ibaratnya ya dicaci maki, direndahkan. Begitu dia meninggal, Allah tampakkan bahwasanya dia tidak seperti yang dituduhkan. Ya. Makanya seorang itu sebenarnya tidak perlu sibuk membela diri ya. Karena sibuk membela diri dengan menerangkan saya begini, saya begitu, itu malah bisa orang tidak fokus dengan dakwahnya gitu. Tidak fokus dengan apa yang dijalankan ketaatan. Ada perkara-perkara yang mana kita lebih menekankan untuk sabar. Ya. Makanya para ulama itu dicerca, dicaci maki dan yang lain sebagainya, beliau tetap sibuk mengajar, nggak perhatikan cacian gitu. Padahal membela diri, membela kehormatan diri itu kan sebuah kewajiban juga gitu. Ya. Tapi manakala membela diri itu tidak ada faedahnya karena saking banyaknya orang mencela, mau apa lagi gitu. Kalau tidak kemudian dia bersabar gitu. Artinya hikmah syariah menuntut untuk demikian gitu. Ya. Memang ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam tatkala bertemu dengan dua sahabat di malam hari. Ya, beliau mengantarkan Sofiyah radhiyallahu taala anha, ibu kita. Itu kan bertemu dengan dua orang laki-laki. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memanggil keduanya dan mengatakan ini Sofiyah gitu loh. Inah Sofiyah. Ini Sofiyah. Intinya jangan menduga-duga ini bukan Sofiyah ya, bukan istri beliau gitu. Maka keduanya bertasbih. Tapi kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya setan itu mengalir pada Bani Adam majrud dam. Inna syaitan yajri ala Bani Adam ala ibni Adam majrud dam gitu. Nah, dari situ memang ada penjelasan ya, ada penjelasan bahwa apa menjelaskan hal-hal yang seorang agar supaya tidak diduga atau tetap terjaga kehormatannya itu disyariatkan. Tetapi kita lihat dalam praktek lain Nabi dituduh gila, dituduh tukang sihir. Itu apakah beliau sibuk menjelaskan saya bukan tukang sihir, saya bukan orang gila? Enggak gitu. Ya karena enggak ada faedahnya gitu. Karena ada hal yang lebih penting untuk dijelaskan, yaitu apa? Allah itu dia tidak Allah itu dia tidak punya anak. Karena orang musyrik dulu menganggap bahwasanya Lata Uzza Amanat itu anak Allah, anak perempuan Allah. Allah Allah tidak diibadahi dengan cara-cara seperti itu melalui Lata Uzza Manat itu syirik. Itu ada hal yang lebih penting.
Kalau kemudian sibuk membela diri, maka dakwah menjadi terbengkelai. Makanya orang biasanya kalau sudah masuk ranah membela diri, itu biasanya lama-lama ketulusannya hilang. Lama-lama ketulusannya hilang. Sudah capek-capek dakwah, istilahnya dipaidu, di bahasa Jawa dipaidu, nggak dipercaya, ya. Sudah mendapatkan gangguan, mending mandek saja, sibuk nyari dunia, nanti bisa kaya. Paling akhirnya seperti itu cara berpikirnya. Ya, itu akan melemahkan. Makanya perlu ada seorang dai itu melihat melihat para ambiya di dalam mereka mengemban amanah dakwah itu. Mereka adalah asadun nasi balaan. Mereka adalah manusia yang paling keras ujiannya. Ya, itu para nabi. Ya, alambiya fal amsal sumal amsal. Yang semisal mereka dan yang setelahnya. Sehingga tetap untuk bersabar ya. Gangguan itu terhampar ya di dalam seorang masuki wilayah dakwah. Makanya disebutkan kadzalika ma'atal ladzina min qablihim min rasulin ila qalu sahirun aw majnun. Demikian itulah. Tidaklah datang uh, sebelum mereka ya, dari apa istilahnya seorang rasul pun kecuali mereka yaitu orang-orang manusia kaumnya mengatakan sahirun aw majnun. Dia itu tukang sihir, dia itu orang gila. Itu sebuah potret ya, gambarannya kalau orang yang berdakwah itu dia akan mendapatkan seperti itu. Tuduh gila, tuduh apa bermain sihir dan yang lain sebagainya. Dari tuduhan itu mengatakan majnun, mengatakan sahir itu menunjukkan bahwasanya pertolongan di situ ada tersirat ya, tersirat sesuatu bahwa pertolongan Allah itu sangat menakjubkan. Pertama tuduhan sahir. Karena orang yang berdakwah itu nanti bisa menjadikan sebab orang berubah seperti disihir gitu. Sehingga mereka menuduh sihir gitu. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya pertolongan Allah pada orang yang dia menegakkan dakwah. Karena sering didapati dalam dakwah itu orang yang memusuhi dengan permusuhan luar biasa dahsyatnya, tahu-tahu kemudian berubah gitu. Ya, berubah. Berubah kemudian membela dengan mati-matian, membela dengan segenap ya, ketulusannya, dengan segenap kesungguhannya. Dan ini banyak terjadi gitu di zaman Nabi seperti Umar ya, paman Nabi Hamzah ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kalau pada Majnun itu lebih dari sisi ya memang kayak orang Majnun dalam arti apa? Sudah diganggu kok ya tetap dakwah gitu loh. Karena dakwah itu tidak ada yang menguntungkan dari si dunia. Kenapa masih menjalankan? Sudah diganggu mau dibunuh, tetap nggak mau menghentikan dakwahnya gitu. Nah, makanya dikatakan gila gitu. Itu dari sisi situ, walaupun itu hanya dalam apa istilahnya bisa jadi itulah salah satunya gitu loh. Ya, walaupun masih ada hal-hal yang lain yang menjadikan kaumnya mengatakan sahir ataupun majnun gitu loh. Tapi justru dari sisi tadi gitu loh, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan lebih khusus dalam tuduhan sahir gitu. Karena memang di situ Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan pertolongan kepada orang yang dicintainya dari kalangan para rasul. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna lanang suru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Nah, ini janji dari Allah. Sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan juga kepada orang-orang yang beriman, ya, di kehidupan dunia ini dan pada hari di mana para penyaksi itu akan berdiri memberikan kesaksiannya. Ya. Dan jalan untuk bisa memasuki wilayah dakwah itu sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, sehingga nanti terhamparkan padanya untuk beramal sabar, itu mesti punya ilmu. Ya, ya ilmu. Karena at'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Karena ayat yang sudah kita baca kemarin ya, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Bukan berarti kan dakwah. Berarti di atas ilmu sebelumnya dia sudah tahu itu. Dia belajar ilmu, kemudian dia masuki wilayah dakwah. Ya, dan ilmu itu mesti pada saat orang belajar dia harus menyadari ya. Dia harus menyadari pada saat dia belajar itu tingkatannya sampai di mana gitu. Ini pembahasan sebenarnya kembali pada yang ketiga itu dakwah. Ya. Karena kapan tidak menyadari tingkatannya nanti dikira kalau sudah belajar itu tahu-tahu sudah jadi sekul Islam. Nah, ini jadi repot gitu. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau mendoakan rahmat rahimahullah ta'ala man alima qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang yang dia tahu tentang kadar dirinya. Ya kadar dirinya sampai di mana gitu. Ya. Andaikan jadi ulama pun, sudah jadi ulama pun kadar dirinya juga tahu. Karena ada ulama, itu ada perkara-perkara yang tidak dia bisa masuki. Karena itu udah ranah tanfidiyah gitu, ranah penerapan. Ranah penerapan itu penguasa, ranah penerapan itu hakim, dan yang semisalnya. Jadi jangan kemudian masuk di dalam ranah yang bukan ranahnya. Ya. Makanya kalau di Saudi itu ada bagus, ada ulama yang dari istilahnya dari kecil dia belajar setelah itu mengajar di Masjidil Haram. Dia khusus mengajar masalah hadis gitu loh. Pada saat ada seorang muridnya yang duduk di situ dan dia bertanya, karena yang bertanya itu orang ajam, orang Indonesia. Biasanya kalau orang ajam itu pertanyaannya itu pertanyaan fikih, itu pertanyaan hal-hal yang berkaitan dengan fatwa gitu. Maka Syekh ini dia kemudian langsung mengatakan, belum sempat bertanya itu sudah mengatakan kalau mau bertanya fatwa jangan di sini gitu. Tapi pada sana memang sudah ada yang ngurusi fatwa di Masjidil Haram. Dia khusus ngurusi hadis gitu. Jadi seperti itu gitu. Ini karena memang kadarnya sudah ditentukan gitu. Ditentukan oleh negara, oleh daulah untuk ini khusus mengajari ini. Kalau masalah fatwa ini, masalah ini udah ada gitu loh. Karena ini sudah ranah apa? Ranah yang berkaitan dengan penguasa. Walaupun sebenarnya ulama ini bisa membahas ilmu-ilmu kaitannya dengan fatwa, dia bisa gitu. Tapi karena dia sudah bertugas pada perkara tersebut ya, ya, dan sudah ditempatkan oleh penguasa di bidang tersebut ya dia fokus di situ. Kan tidak mungkin misalnya Pak Polisi ngurusi ngobati orang sakit ya. Ngobati orang sakit ya Pak dokter masuk puskesmas gitu loh. Kalau ada orang sakit dibawa ke Polres, Polsek ya, emang jadi lucu gitu loh. Walaupun mungkin di Polres itu dia dulu lulusan fakultas keperawatan misalnya. Ya hanya sampai di situ saja gitu. Tapi sekali lagi itu sudah ada ranahnya sendiri. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan adanya musuh-musuh di dalam dakwah itu, ya, itu menjadi sunatullah ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikian itulah kami telah jadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Ya, makanya ini harus hati-hati ya. Orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan itu nanti biasanya akan menjadi musuh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, Bani Israel itu mereka sampai menjadi musuh para nabi. Musuh. Walaupun diberi nabi yang banyak, diberi rasul termasuk ulul azmi minar rasul yaitu Nabi Musa. Tapi mereka kan banyak berbuat dosa. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu biasa berbuat dosa. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan biasa mereka melampaui batas. Ya. Akhirnya karena seperti itu ya mereka ini membunuh para nabi. Wa yaqtulunal anbiya. Mereka kemudian bunuhi para nabi. Nah, ini ya sebab mereka membunuh para nabi karena mereka bermaksiat ya. Makanya kalau kita bermaksiat itu hati-hati. Karena efek dari maksiat itu bisa menjadikan kita benci dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sunatullah, memang dijadikan musuhnya dari kalangan orang-orang yang ya berbuat dosa, ya berbuat ijram, ya berbuat kejahatan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an itu tanzila, berangsur-angsur. Sesungguhnya kami ya, menurunkan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam Al-Qur'an itu tanzila, berangsur-angsur. Ya sebenarnya kalau Al-Qur'an diturunkan itu kan rahmat gitu loh. Ya. Biasanya kemudian karena minal muqtadar an yuqal faskur nikmata rabbik, kan gitu. Ya. Tentu yang diperkirakan atau ya lanjutan ayat tersebut yang dinanti dari ayat tersebut dikatakan faskur, bersyukurlah terhadap nikmat Rabbmu. Namun justru Allah berfirman fasbir li hukmi rabbik. Bersabarkah kamu terhadap ketentuan Rabbmu. Ya, ini ada isyarat ya. Wa fi hadza isyaratun ila anakula man qama bi hadzal Qur'an fala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Ini ada isyarat bahwa setiap orang yang dia menegakkan dengan Al-Quran ini tidak harus tidak, dia akan mendapatkan perkara-perkara yang ya, di dalamnya dia butuh untuk sabar. Ya, perkara-perkara yang akan ditemuinya. Ya, perkara-perkara yang ditemui yang di dalam perkara itu dia butuh, perkara itu butuh untuk sabar gitu loh. Ya. Makanya kalau kita lihat kepada hal Nabi alaihi salatu wasalam, di bagian akhir itu ada catatan ya, karena beliau mengatakan wangdur ila halin nabi hina darabahu qaumuhu badamuhu, ya, wa huwa yamsahu dama an wajhi wa yaqul Allahumma fir li qaumihim fa innahum la ya'lamun. Ini kan dari situ seolah-olah itu adalah nabi yang mengalami. Tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari ya. Padahal itu sebenarnya bukan nabi ya. Ya, bukan nabi. Karena memang di situ tidak disebutkan seperti itu. Ya. Tapi Nabi mengisyaratkan kepada seorang Nabi yang alami seperti ini. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Ka'ani angduru ila nabi yahki nabiyan minal anbiya
darabahu qaumuhu fa'addamuhu fa'addamuhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumihim Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dari Abdullah bin Mas'ud, jadi riwayat itu ada riwayat sebelumnya gitu loh. Bunyi hadisnya itu ada awalannya gitu. Kaitannya dengan ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang berat waktu itu. Maka kemudian di situ sebagaimana disebutkan Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan seolah-olah saya melihat kepada Nabi yang beliau kisahkan, dia mengisahkan seorang Nabi dari kalangan para Nabi, yang mana kaumnya itu telah memukulinya, sampai kemudian mereka ini menjadikan Nabi itu keluar darahnya, dan Nabi itu kemudian mengusap darah dari wajahnya, sambil dia berdoa, wahai Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ini termasuk puncak kesabaran ya. Karena melukai sampai keluar darah itu termasuk dari jenis pelanggaran darah. Kita tahu pelanggaran itu kan ada pelanggaran dalam harta, pelanggaran dalam kehormatan gitu. Dan pelanggaran darah itu pelanggaran yang paling tinggi. Itu sebagai gambaran bahwa Nabi tersebut pada saat dia dipukul, ya, dilempari batu dan yang semisalnya sampai keluar darahnya, itu tidak akan hanya sekedar itu yang akan dialami, tapi bahkan sampai dialirkan darahnya beneran sampai mati gitu. Ya. Bersamaan dengan itu dia masih berdoa Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini menunjukkan akhlak yang luar biasa ya. Ketulusan yang luar biasa. Tulus dalam kondisi normal sama tulus dalam kondisi tidak normal. Maksudnya tidak normal itu dalam kondisi yang orang biasanya akan marah, seorang dia. Ini luar biasa. Padanya ada tambahan kebaikan yang banyak. Ya. Makanya kalau seorang dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu jangan dia berhenti. Gitu. Kalau itu kebaikan loh. Ada sebagian penuntut ilmu. Gitu. Ya. Yang mana karena dia dapati teman-temannya apa nggak suka sama dia atau gimana gitu. Kemudian dia berhenti taklim. Ada yang pernah minta nasihat kepada kami seperti itu. Ya walaupun sudah kami nasihati untuk belajar, dia enggak mau, akhirnya jauh, semakin jauh. Padahal kalau dia jujur di dalam dakwah, di dalam belajarnya, dia ikhlas dalam belajarnya, itu kan enggak peduli orang mau berkata demikian, karena ilmu itu lebih berharga daripada dia menjaga kehormatannya. Karena ilmu itu berkaitan dengan sifat Allah. Bahkan biasanya kalau orang tulus di dalam belajar dengan diduga berbagai macam dugaan, dicela dengan berbagai macam celaan, nanti biasanya akan berbalik. Akan berbalik. Awal belajar sama-sama, tetapi tatkala kemudian orang sabar itu nanti mesti akan diangkat derajatnya. Sehingga ada suatu peristiwa yang menunjukkan kelebihan orang tersebut. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala, itu sunatullah. Sehingga jangan berhenti. Kadang di dalam belajar itu ada hal yang berkaitan, baik itu berkaitan gurunya, berkaitan temannya. Kadang bahkan ada yang cuma berkaitan dengan tempatnya gitu. Masjidnya nggak bagus ya, atau kurang udah nggak mau belajar. Nah, ini lebih aneh lagi gitu.
Kalau tempatnya bagus ya bukan mau belajar, ke wisata saja gitu. Ya, ke tempat wisata itu kan memang tempatnya bagus-bagus. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian yang keempat. Dan bagian yang dalilnya, wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sebentar ya. Dalilnya adalah wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Demi masa, sungguhnya manusia itu dia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling berwasiat dengan kebenaran, dan berwasiat dengan kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafatum." Ya, andaikan Allah Ta'ala tidak menurunkan hujah kepada makhluknya kecuali surat ini, ya, niscaya itu sudah mencukupinya. Dan ya, surat ini sudah mencukupinya. Ini sebenarnya dari sisi tinjauan riwayat atau tinjauan matan ucapan, ini bukan matan yang sahih dari Al-Imam Syafi'i. Karena yang sahih dari Imam Syafi'i adalah dengan lafaz lau tatabbaron nasu fi hadhihi surah lawasi'athum. Ini yang sahih. Ya, lau tatabbaron nasu fi hadhihi surah lawasi'athum. Lawasi'athum. Andaikan manusia mau mentadaburi apa yang ada di dalam surat ini, niscaya itu sudah meliputi, mencukupi untuk mereka. Ya, ini lafaz yang sahih. Namun makna yang terkandung di dalam ucapan lauma anzalallahu hujatan ala khalqi ila hadis surat ala kafatum itu adalah makna yang benar. Ya, adalah makna yang benar. Hanya saja dari kesohihan itu ucapan al-Imam Syafi'i ada pembahasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surah bil asri alladhi huwa ad-dahru. Yaitu dia adalah masa, dan masa itu adalah mahalul hawadith, ya, tempat atau waktu terjadinya peristiwa, baik itu kebaikan, berbagai kejadian, baik itu kebaikan maupun kejelekan. Ya. Dan memang dalam ayat tersebut secara jelas ya, itu ada dalil untuk 4 perkara yang wajib dipelajari. Yang pertama di dalam ayat ini kan iman, yang kedua amal soleh, ketiga berdakwah, dan keempat bersabar. Nah, dari 3 yang terakhir, artinya 2, 3, 4 tidak ada masalah. Yang pertama ya, itu kan ilmu, kenapa disebutkan dengan iman? Kenapa pendalilan iman untuk ilmu gitu, kan gitu. Nah ini sih tidak ada iskal gitu, tidak ada iskal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan fa'lam, ketahuilah. Ya. Artinya seorang untuk dia bisa beriman itu mesti dia pelajari dulu. Ya. Sehingga itu kalau dalam sisi pendalilan kan sisi pendalilan itu ada 3 kan. Di dalam sebuah lafaz itu ada pendalilan namanya dilalatu mutabaqah, dilalatu tantumun, dilalatu al-iqtida. Karena ada 3. Dilalatu mutabaqah itu kesesuaian. Ya, ini sudah sering saya jelaskan ya. Seperti rumah itu sesuainya ya, kesesuaiannya ada atapnya, ada kamar-kamarnya, ada
dindingnya, ada pintunya, ada pondasinya, ada tiangnya, itu mutabakoh sesuai gitu. Ya. Ada pula tadomun, misalnya kamar Ahmad rusak, kamar Ahmad rumah rusak. Orang mengatakan kamar tidur Ahmad rusak. Kemudian seorang mengatakan, oh berarti Ahmad punya rumah. Dan namanya dilalah tadomun. Karena kamar itu bagian dari rumah. Ketiga itu ada dilalah, namanya dilalah itita. Hal yang di luar. Misalnya rumahnya bagus, oh rumahnya jelek. Oh mobilnya bagus. Oh berarti kalau mobilnya bagus dia orang kaya. Kan gitu. Nah ini namanya itita. Nah penyebutan iman di situ, itu dari dilalah iktidok itu. Menunjukkan sebagai itu. Karena orang tidak mungkin beriman kecuali dia berilmu dulu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan untuk bisa melakukan ya beriman, beramal soleh, ya, kemudian tawasi bil haq ya, dan tawasi bis sabr, itu perlu seorang dia untuk menjihadinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib. Arba'u maratiba ya. Menjihadi jiwa itu ada 4 tingkatan, yaitu an yujahidaha ala ta'allumil haji wa dinil haq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asiha wa ma'adiha illa bih. Yaitu menjihadi jiwa untuk bisa mempelajari petunjuk, pelajari agama yang benar, yang tidak ada apa kemenangan untuk jiwa dan tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan jiwa dan kembalinya jiwa tersebut kecuali dengan ilmu, dengan mempelajari gitu. Mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari al-haq. Yang kedua itu an yujahidaha alal amali bih ba'da ilmihi, yaitu menjihadi jiwa untuk beramal dengannya setelah dia berilmu. Dan yang ketiga itu menjihadi untuk berdakwah kepadanya, ya, an yujahidaha ala da'wati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Menjihadi untuk berdakwah, mendakwahkan kepadanya, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahui gitu. Dan yang keempat adalah menjihadi jiwa untuk bersabar ala masakid dakwah, di atas gangguan, ya, beban berat dalam dakwah, mengajak pada Allah, serta gangguan makhluk, ya. Dan dia berusaha untuk yatahammalu dzalika kullah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha menanggung kesemuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kemudian 4 perkara ini sempurna, ya dia jadilah dari bagian dari orang-orang robbani. Ya, orang-orang yang robbani, dikatakan robbani itu dia bisa mendidik, bisa mengajarkan yang mudah sebelum yang mudah setelahnya. Yang mudah setelahnya itu kalau diajarkan di awal sulit gitu. Maka diajarkan yang mudah. Baru kemudian yang mudah setelahnya. Yang mana yang mudah setelahnya itu kalau diajarkan di awal dia akan sulit. Ya, itu namanya robbani. Makanya sering ada katakan al-alim robbani. Adapun penjelasan-penjelasan setelahnya insya Allah tidak ada masalah, tidak perlu untuk kita tekankan lagi. Dan memang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat perkara ini sangat berkaitan dengan hukum ya, yang ada di dalam hukum Islam, kaitannya dengan dakwah. Itu kan dakwah itu hukumnya itu kan fardu kifayah. Ya. Sehingga orang-orang yang nanti pada tingkatan tertentu ya, pada tingkatan tertentu dia mengangkat kifayahnya umat, dia punya tanggung jawab mengangkat kifayahnya umat.
Tapi kalau belum sampai pada tingkatan tersebut, ya dia kewajibannya mempelajari ilmu yang sifatnya fardu ain. Makanya ada ilmu itu nanti hukumnya fardu ain ada, yang fardu kifayah ada. Karena memang khitab yang disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah di tengah manusia. Kalian punya sifat merintahkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, memang lafadz kuntum kalian di situ itu adalah para sahabat, ya. Namun esensi dari sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sementara kita diperintah untuk mengikuti mereka, ya. Waladina taba'uhum bi ihsan, ya. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu ayat ini kemudian tidak cuma berlaku pada para sahabat. Kalau konteksnya jelas itu. Ini diucapkan pada para sahabat, tapi maknanya kepada seluruh umat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Artinya berdakwah itu. Ta'muruna bil ma'ruf itu berdakwah. Tanhauna 'anil munkar itu berdakwah. Ya, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, bahwa yang dimaksud di dalam ucapan Al-Imam Syafi'i di sini adalah fil hasti ala tamasuk, ya. Ya, adalah untuk mendorong di dalam berpegang teguh dengan agama Allah, ya, dengan iman, ya, amal soleh, dakwah, dan bersabar di atas yang demikian. Bukan yang dimaksud di sini adalah kaifiyah lil khalqi fi jami'i syariah. Bukan maknanya itu surat ini mencukupi untuk seluruh manusia di dalam urusan syariat, hukum-hukum, bukan. Ya. Tapi dari sisi dorongan masuk di dalamnya, ya, sudah mencukupi gitu loh. Makanya jangan terangkan di sini adalah anna hadhihi surata kaifiyatun lil khalqi fil hatti ala tamassuki bi dinillahi bil iman wal amali shalih wa da'wati ilaih wa sabri ala dzalik. Wallahu taala alam. Ya, karena waktu sudah mepet, ya, besok kita lanjutkan perkataan daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.